Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amwadu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa zukna fahma. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kemarin terakhir ayat 272 ya, sekarang 273. Ya betul ya? Iya, nih. Saya kemarin seneng gitu ngedengarnya. Jadi ada orang yang cinta itu karena Allah, bertemunya di masjid. Nah, akhirnya luar biasa. Jadi mudah-mudahan masuk surga dua-duanya ya. Masya Allah. Ini juga kita berteman karena Allah nih, mudah-mudahan kita masuk surga semua di sini ya. Masya Allah, luar biasa. Ada yang hafal ayat 273 gak? Hah? Nggak ada deh. Ya udah. Pak Adri nggak hafal Pak Adri. Tuh ibu-ibu lil fuqara. Ya udah kalau gitu baca Pak Ustadz Adri, silakan. Pak Ustadz Adri mah udah kasih uang aja langsung dah. Dia udah di luar kepala deh. Bukan di luar kepala, di dalam kepala deh. Ya, jadi masih membahas masalah infak ya, dari ayat 261 masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah sampai sekarang nih ayat 273 ya, lil fuqara ladzina uhsiru fisabilillah, masih membahas tentang infak. Terakhir besok ayat 274 ya. Baru nanti ganti ini lagi cerita. Jadi Allah ya banyak memberikan contoh-contoh dalam berinfak. Ada yang boleh terang-terangan intu bedu sodakoti ya, atau wa intuhuha dengan diam-diam boleh kita sedekah. Yang nggak boleh apa? Terang-terangan nggak sedekah,
atau diem-diem nggak sedekah itu nggak boleh. Kalau terang-terangan atau diem-diem sedekah boleh, yang nggak boleh itu terang-terangan nggak sedekah. Ya. Juga Allah ya membolehkan bersedekah kepada orang yang Islam maupun yang non Islam. Ya. Di ayat 271 kemarin, 272 ya. Ya. Nah, sekarang ya di ayat ini Allah perintahkan untuk memprioritaskan sedekah kepada lil fuqara ya, kepada orang-orang fakir. Khususnya apa? Orang yang uhsiru fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Jadi di sini Allah perintahkan bersedekah kepada orang fakir, itu paling diutamakan ya. Makanya kan di surat At-Taubah ayat 60 itu dikatakan innama shadaqatu lil fuqara wal masakin ya. Jadi yang diutamakan fuqara dulu untuk disedekahin, baru masakin. Kenapa? Karena orang-orang fakir ini ya orang yang sangat susah. Apa bedanya orang fakir sama orang miskin? Apa buat tebakan nanti di UIS saja? Jadi kalau orang miskin itu ya orang yang masih bisa makan hari ini tapi buat besok belum tahu gitu, atau makan hari ini tapi kekurangan. Nah kalau orang fakir untuk makan hari ini aja belum tahu apakah ada atau enggak sesuap nasi ya. Makanya ini harus diperhatikan ya, agar diberikan khususnya kepada fuqara ya, orang-orang yang fakir ya. Utamanya orang-orang yang uhsiru fi sabilillah ya, dia berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Jadi asalnya ya, asbabun nuzulnya, ini ada yang telepon. Asbabun nuzulnya ayat ini turun ya, itu ketika Ashabus Sufah. Ashabus Sufah itu orang yang tinggal di Masjid Nabawi ya. Asufah itu orang yang berdiam ya. Asufah orang yang berdiam di situ, itu orang-orang pendatang kaum muhajirin. Nah, orang kaum muhajirin ini jumlahnya banyak, lebih kurang 400 orang ya. Nah, dari 400 orang itu dia tinggalnya di Masjid Nabawi dan nggak punya kerjaan ya. Jadi kerjanya dia hanya belajar menuntut ilmu ya sama Rasulullah. Nah, juga dia sebagai syariah. Syariah tuh yang kalau diutus perang tanpa Rasulullah dia pergi itu ya. Jadi kalau Rasulullah perintahkan jihad ke sana, di jalan, dan dia menuntut ilmu ya, yang diberikan oleh Rasulullah setiap hari. Jadi kerjaan dia menuntut ilmu, juga berjihad, nggak ada waktu untuk bekerja ya. Jadi bukan layastaftiuna, bukan dia nggak mampu untuk dorban bekerja, tapi dia nggak punya waktu dan kesempatan untuk bekerja. Kerjaannya dia hanya berjihad dan belajar menuntut ilmu, karena mumpung ada Rasulullah ya, nanti kalau nggak ada siapa yang akan menggantikannya. Jadi dimanfaatkan benar-benar. Nah, dia itu yang perlu dibantu karena dia benar-benar orang fakir, orang yang nggak punya penghasilan ya. Dia nggak bisa mencari nafkah karena nggak punya waktu dan kesempatan ya. Dan mereka ini kebanyakan nantinya menjadi ulama besar, panglima besar ya. Seperti siapa? Abu Hurairah ya, atau Abdurrahman bin Sahar ya. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sahar. Bilal ya. Pokoknya nanti mereka inilah yang akan menjadi ulama-ulama besar. Nah, mereka ini kehidupannya benar-benar susah, fakir, nggak punya pekerjaan untuk mencari nafkah, karena dia waktunya habis untuk menuntut ilmu dan berjihad di jalan Allah. Kalau diperintahkan Rasulullah, ayo ke sana berjihad, dia pergi itu. Ya.
Nah, disinilah yang perlu dibantu, ya, dibantu untuk diberi, ya, infak. Ya, kadang ada orang yang membawa kurma digantung di pintu Masjid Nabawi atau di tiang gitu, nanti diambil sama dia. Nah, kadang Rasulullah diberi hadiah. Kalau Rasulullah nggak boleh diberi zakat ya. Nah, itu diberi hadiah sama Rasulullah tuh ya, dikasih lagi tuh ke Ashabus Sufah, ya, orang yang tinggal di Masjid Nabawi untuk dimakan, bagi-bagi gitu. Nah, mereka ini orang-orang yang fakir dan kerjaannya memang menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu di jalan Allah gitu. Jadi mereka ini tinggal di masjid, tapi orang-orang kadang salah paham nih. Mereka mengira orang-orang kaya. Kenapa? Karena kerjaannya di masjid aja, nggak mau kerja gitu. Dianggapnya wah ini orang kaya. Makanya orang-orang yang nggak tahu menyangka dia orang kaya. Makanya udah cukup lah, nggak perlu dikasih gitu. Padahal mereka inilah orang-orang yang perlu dibantu, perlu diberi infak. Ini yang paling utama, karena benar-benar mereka nggak ada kesempatan untuk mencari nafkah gitu, ya. Jadi inilah yang perlu diperhatikan. Dan mereka benar-benar punya ajam itu artinya dia pengen menuntut ilmu dari Rasulullah, dan dia orang-orang yang mujahid di jalan Allah. Jadi dia pengen banget menuntut ilmu. Jadi beda dengan fakir yang ada sekarang nih. Kalau orang yang fakir sekarang kan dia karena malas atau kebluk tidur bulu gitu. udah fakir malas lagi. Kalau zaman dulu tuh asufah tuh orang-orang yang benar-benar nggak punya waktu untuk berjuang untuk mencari nafkah. Jadi mereka itu benar-benar waktunya digunakan untuk fisabilillah, ya. Usiru fi sabilillah. Ya, terus Rasulullah tuh tahu tuh tanda-tandanya orang-orang yang ini, ya, dari pakaiannya, dari biasanya kalau sahabat tuh ya sholat bareng-bareng terus ada bunyi tuh perutnya kukuruyuk gitu. Nah, itu ntar dia begitu balik lagi ke masjid bawa makanan tuh, karena dia denger ada orang yang perutnya bunyi tuh kukuruyuk tuh. Berarti lapar dia, ya. Cuman kadang orang nggak peka nih. Nah, ini makanya diperlukan kepekaan nih terhadap orang-orang yang seperti itu, ya. Jadi orang yang usiru fisabilillah, ya, inilah yang perlu diprioritaskan untuk diberi nafkah, ya. Itu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Nah, tapi sekarang diperluas lagi nih, ya. Jadi yang dimaksud uhsiru fisabilillah bisa juga mujahid, ya, orang yang memang berjuang di medan perang, ya. Dia sehingga nggak ada waktu untuk memberi nafkah untuk anak istrinya, ya. Dan dia juga udah nggak bisa lagi untuk bekerja karena beliau harus berjihad di medan perang. Nah, itu yang perlu dibantu. Terus bisa juga sebagai kalau sekarang ya kita kembangin, misalnya sebagai orang yang ini mau memajukan masjid juga bisa ini, ya. Misalnya apa ya? Pokoknya siapapun yang berjihad memakmurkan masjid, menghidupkan agama Allah, mengajarkan ilmu, ya, mau dia mengajarkan Iqra, Tasin, ya. Nah, itu juga perlu itu. Dia kan berjihad juga, ya. Ya, tapi kadang orang tua yang zaman sekarang nih aneh, ya. Kalau dia buat les anaknya, les bahasa Inggris, les matematika, dia bayar mahal, bahkan dipilih tempat les yang terbaik lah, ya.
ALT atau apa tuh, lihat yang terbaik lah sekarang, yang paling mahal Inten gitu. Wah, dia bela-belain. Tapi begitu ngaji ditanya berapa bayarannya, nak? 50.000. Mahal banget, 10.000 kali atau gratis kali. Kan ini kan untuk ikhlas biar dapat pahala. Berarti nggak ikhlas dong kalau dibayar. Nah itu sering seperti itu ya. Kalau buat surga, padahal ini kan pasif income buat orang tuanya ya. Kalau anaknya pinter ngaji ya, nanti ketika orang tuanya udah meninggal didoakan, jadi pasif income buat dia. Kalau bahasa Inggris apa bisa dia kedoain. Nah ini kan pasif income buat dia, tapi hitung-hitungan ketika dia harus biayain buat biaya ngaji gitu ya. Makanya nah orang-orang seperti inilah ya yang mengajar di jalan Allah. Mereka itu fakir tapi mereka ini menjaga harga dirinya ya, menjaga harga dirinya, tidak meminta-minta. Nah inilah yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diutamakan, diprioritaskan ya. Kalau dulu ya, itu zaman dulu kegemilangan kaum muslimin ya, di zaman Harun al-Rasyid dan di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu, karena mereka benar-benar memperhatikan guru-guru, para ulama ya. Jadi kalau misalkan nih ada seorang ulama yang membuat kitab ya, karyanya ya, nah itu kitabnya itu dibayarnya ditimbang lalu dibayar dengan gram-graman emas gitu. Jadi misalkan nih, ini kitab tebalnya segini nih ya, ditimbang beratnya 1 kilo, nah berarti dibayar 1 kilogram emas ya. Itu zaman Harun al-Rasyid tuh ya. Nah kalau misalkan satu kitab dia punya 4 jilid ya, nah 4 jilid, setiap jilidnya 1 kilo, berarti kalau satu bab berapa? Kalau 4 jilid 4 kilo, berarti 4 kilo dikali berapa? 4 kali 4 gram, 4 kilogram emas itu. Coba 4 kilogram emas, kalau zaman sekarang berapa emas segram? Udah 2.500.000 ya. Kalau 2.500.000 sudah 10 miliar itu gaji ya. Nah, jadi dia udah fokus, nggak usah mikirin lagi anak istrinya, karena udah cukup untuk keluarganya, untuk anaknya, istrinya ya, untuk dirinya sendiri juga udah cukup ya, karena dia udah kecukupan. Begitu juga di zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi guru agama itu ya, atau ustadz itu dibayar 20 dinar per bulan. Nah 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Jadi kalau 20 dinar berapa? 85 gram emas sebulan. Coba kalau kali 2,5 juta berapa? 200 jutaan ya per bulan. Nah itu ya kegemilangan Islam zaman dulu, karena dia pemerintahnya, khalifahnya itu perhatian kepada ulama, kepada guru-guru, para ustadz, sehingga mereka fokus dalam mengajar ya, nggak mikirin yang lain, nggak mikirin nyari uang, nggak mikirin dagang, nggak mikirin bisnis. Yang dipikirin adalah ngajar, menuntut ilmu dan ngajar ya. Kita juga kan di dalam melakukan sesuatu ya, itu juga perlu totalitas ya, ya. Dalam berbisnis kita perlu totalitas, dalam mengajar totalitas, dalam meniti karir perlu totalitas, dalam bekerja perlu totalitas. Supaya apa? Supaya hasilnya totalitas ya. Kalau kita nggak totalitas, hasilnya pun nggak maksimal ya. Kayak orang bisnis ya, separuh-separuh nggak maksimal. Begitu juga mengajar.
Kalau dia separuh-separuh, hasilnya juga nggak maksimal. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang puncak, ya, maka kita harus totalitas. Ya. Nah, gimana bisa totalitas kalau dirinya sendiri kekurangan? Dia masih mikirin anaknya, istrinya, ya. Gimana nanti anak istri buat makan? Ya. Itu pernah saya waktu tinggal di Tangerang, itu ada guru ngaji. Dia dibuatin kayak rumah pondokan dari bilik gitu ya, untuk dia tinggal di situ. Itu anaknya 5. Itu kalau ngaji dari pagi, siang, sore, ya bahkan ada tambahan panggilan ke rumah-rumah sampai malam baru pulang gitu. Nah itu nggak mencukupi karena bayarannya murah, 5.000 dulu anak saya kalau bayar. Ya. Nah itu ya ketika saya main ke sana aja itu telur 1 digoreng dipotong 5 gitu. Nah itu gimana ya mereka bisa totalitas kalau seandainya dia untuk kebutuhan keluarganya aja nggak terpenuhi, ya. Nah inilah yang menjadi perhatian kita. Kita harus peka, kita harus cekatan, dan kita harus tahu bahwa ini orang ini benar-benar membutuhkan, ya. Sehingga Islam bisa maju, bisa bangkit, ya. Ya, jadi kayak waktu dulu di Baghdad ya, itu maju, bahkan ulama banyak yang keluar masuk ya dari segala penjuru dunia. Ya, kalau dulu Baghdad tuh seperti Harvardnya lah ya, kalau sekarang kan Harvard yang lagi maju buat pendidikannya. Nah itu hampir seluruh penjuru dunia ya keluar masuk ulama di Baghdad ya, karena mereka dijamin semua kehidupannya ya, sehingga mereka bisa totalitas untuk melakukan menuntut ilmu atau berjihad di jalan Allah. Coba ya kita bayangkan kalau seandainya Imam Bukhari tidak totalitas, ya, dia nggak akan bisa itu ya menyusun ya, ribuan hadis. Coba kita bayangkan Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sahar, kalau dia nggak totalitas, ya, dia nggak bisa nyusun ya hadis. Itu top ranking nomor 1 Abu Hurairah paling banyak nyusun hadisnya. Padahal beliau masuk Islam tahun 7 Hijriah, Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah ya. Tapi Abu Hurairah termasuk top ranking nomor 1 dalam penulisan hadis. Dia fokus menulis hadis. Jadi kerjaannya dia mendampingi Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, berangkat diikutin, dicatat, gerakannya dicatat, apa yang dilakukan dicatat, semua dicatat sama Abu Hurairah. Ya, waktu itu Abu Hurairah ketika mendapatkan taufik, benar-benar dia gunakan waktunya untuk menuntut ilmu. Jadi benar-benar nggak ada waktu untuk berbisnis, berdagang, mencari nafkah, ya, nggak ada. Nah inilah yang harus dibantu, ya, sehingga mereka bisa totalitas dalam menuntut ilmu, ya. Itu 4 tahun cuman Abu Hurairah bersama Rasulullah, tapi itu mereka justru dia yang paling banyak ya menulis hadis-hadis, dicatat semuanya. Bagaimana dia nggak totalitas, tiap hari ngebayangin terus gitu. Nah ini pentingnya kita totalitas, fokus ya. Dalam hal apapun, dalam bisnis pun kalau kita nggak totalitas ya nggak bisa maksimal. Nah ini juga ustadz ya, guru-guru ya, dia ngajar, dia nggak ada waktu untuk mencari nafkah ya. Nah ini perlu dibantu, perlu di support gitu. Nah ini kepekaan kita, kadang banyak orang yang mampu tapi banyak juga yang tidak tergerak hatinya untuk mensupport gitu ya. Makanya di sini dikatakan ya,
la yastati'una dorban, mereka tuh tidak mampu untuk melakukan usaha fil ardi, di muka bumi ya, karena waktunya itu ya. Cuman yahsabuhumul jahil agniya ya, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak tahu, dia mengira bahwa dia itu orang kaya, karena memang dia tuh menjaga penampilan dia, selalu tampil baik supaya kelihatan bagus ya kan, makanya kelihatan kayak orang kaya dia kan, kayak orang nggak kerja di masjid hewan, ini orang kaya dia mah gitu. Itu kalau saya lihat tuh ada orang yang majelis tablik ya, itu sampai 3 bulan tuh di situ. Ya, itu kan saya anggap dulu, saya nggak tahu ya, saya anggap itu orang kaya aja karena dia ninggalin keluarganya, ya kan, berarti kan dia udah mencukupi keluarganya. Ya, ternyata ada juga yang nggak mampu di situ, ya, mereka untuk berjihad di jalan Allah. Nah, orang-orang seperti itulah yang perlu dibantu, ya. Mereka menjaga wibawanya, menjaga harga dirinya. Yeah. Kenapa dia dikira orang kaya? Karena minat ta'affuf. Ya, minat ta'affuf tuh dia tidak minta-minta, dia menjaga harga diri, dia menjaga marwah. Marwah itu menjaga wibawanya, dia menjaga ijzah, menjaga kemuliaannya, ya. Sehingga orang-orang mengira ini orang kaya karena dia selalu menjaga harga dirinya dan dia pantang untuk meminta-minta, ya. Bahkan dia nggak ada tuh pakai isyarat gitu kan, ada orang nih suka ngasih isyarat gitu ya, ngasih kode gitu, dia nggak ada sama sekali. Dia pokoknya pantang untuk meminta, dia menjaga harga dirinya sehingga orang mengira dia agniya, orang yang kaya, padahal justru dia orang yang kekurangan, ya. Nah, inilah kepekaan kita, mudah-mudahan kita semua di sini ya, termasuk orang-orang yang diberi rezeki yang banyak, yang berlimpah, sehingga kita bisa membantu orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, ya. Orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, ya. Mereka itulah guru-guru yang ngajar A, Ba, Ta, Sa, mengajar tahsin, ya. Pagi, siang, sore, malam, ya. Waktunya habis untuk mengajar, akhirnya nggak sempat untuk mencari nafkah, ya. Ya, karena apa? Karena ta'affuf, ifah. Ifah itu artinya harga diri. Dia menjaga ifah, menjaga harga diri dia dari meminta-minta, ya. Ya memang nggak boleh minta-minta. Kayak Nabi Musa aja ketika dia dalam keadaan lapar, haus, dia nggak mau minta-minta meskipun dia udah memberi jasa itu, menolong 2 orang wanita yang sedang membutuhkan air tuh ininya, hewan ininya apa, hewan dombanya ya. Nah, terus dia berdoa sama Allah, akhirnya Allah sentuh hatinya orang tua dari anak perempuan ini untuk memanggil Musa, ya. Kalau dikasih boleh, tapi kalau minta nggak boleh, ya. Kayak Nabi Musa dikasih hadiah boleh, ya, akhirnya dibagi-bagi kepada asupa, itu boleh, ya. Tapi kalau meminta, ya, kalau buat orang-orang yang takwa, taat, itu dia sangat pantang, bahkan diharamkan untuk meminta. Dia ta'affuf, ya. Jadi menjaga ifah, menjaga harga diri, menjaga marwah, wibawa dia, menjaga izzah, ya, kemuliaan, ya. Itu yang beliau lakukan sehingga orang mengiranya wah ini orang kaya nih, ya. Udah cukup lah, nggak usah dia, udah ini udah cukup, saya rasa gitu, ya. Padahal belum tentu, ya. Ta'rifuhum bisimahum, ya. Nah, kalian Muhammad, ya, mengenali mereka, ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Nah, ini Nabi Muhammad ini juga seorang yang peka. Dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang butuh, ya, orang yang fakir, ya. Dia tahu ciri-cirinya, ya. Ya, misalnya dari badannya, dari bajunya, ya, mungkin baju udah kuning nggak pernah cuci, dilipat lagi, kadang nggak ada uang buat cuci. Nah, pokoknya kita lah di sini harus peka terhadap apa? Terhadap jamaah juga yang rajin ibadah, ya.
kita nggak tahu dia rajin ibadah, tapi dia udah nggak punya pekerjaan, rumah sih masih bagus, tapi buat makan belum tentu sehari makan sehari enggak, kita nggak tahu ya. Nah itu, jadi kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar ketika lagi sholat, ya kan, kita lihat apakah dia butuh atau enggak, itu Rasulullah tahu itu ciri-cirinya ya, dan kita juga harus peka ya, atau cekatan terhadap lingkungan sekitarnya ya. Agar apa? Agar umat Islam ini bisa gemilang lagi ya. Mereka ini saya yakin pada mampu, cuman belum tergerak kadang hatinya. Jadi dia nggak minta ya. Memang kita tidak boleh menolak kalau ada orang minta-minta ya kita kasih, tapi orang yang tidak minta ya, yang mereka menjaga ifah itu justru yang ini utamakan. Cuman kan mereka nggak mau minta. Nah, dari kita yang perlu peka dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ya. La yas'alunas ilhafa, mereka tidak pernah minta kepada manusia. Ya. Dia minta sama Allah aja, ya Allah. Ya. Hamba butuh ini, butuh itu, bantu ya Allah gitu. Tahu ada yang datang, ini ada rezeki ini bagi-bagi. Jadi nggak pernah mau minta sama manusia. Ilhafa ya, dengan memaksa atau dengan terpaksa, dengan terang-terangan, nggak mau deh. Ya. Dia sangat menjaga ifah, menjaga marwah dan menjaga ijah. Bagi dia itu haram hukumnya untuk minta-minta. Ya. Meskipun dia nggak makan, lebih baik dia pilih puasa. Ya, hari ini nggak ada makanan, udah puasa aja dah. Besok nggak ada makan lagi, puasa lagi dah. Puasa terus. Nah ini kita harus peduli. Ya, kasihan kita makan kekenyangan, bahkan nasi di rumah sampai berlebihan kita buang. Nah, sementara di sekitar kita, di sebelah kita ada orang yang buat makan aja besok susah, hari ini aja bahkan dia belum tentu ketemu makan. Ya. Sedangkan kita makanan berlebihan di rumah. Nah, inilah pentingnya kita harus ada kepekaan dan kepedulian. Ya. Makanya Rasulullah bisimahum, ya, peka, ta'rifuhum bisimahum, peka. Ya. Dia tahu orang yang susah, orang ini ditolong. Ya. Mereka sangat menjaga ifah. Ya. Jangan sampai ya kita sampai makan kekenyangan, nggak bisa tidur, sementara orang-orang di sekitar kita kelaparan, nggak bisa tidur karena kelaparan. Ya, jadi ayat ini mengajak kita agar kita peka dan peduli terhadap orang-orang fakir, khususnya orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Mereka inilah yang perlu kita perhatiin. Jangan sampai hari ini dia sholat jamaah, ya, besok kok nggak ada ya, ternyata dia sakit karena belum makan. Nah itu jangan sampai dosa kita. Ya. Kalau perlu nih tetangga, ya, 3 hari nggak kelihatan, kita jenguk yuk, kita bawain buah gitu. Nah itu insya Allah bisa ya membantu dia senang, akhirnya dia balik lagi ke masjid. Ya. Itu yang dilakukan Rasulullah. Ya, ketika ada jamaah yang nggak kelihatan, ditanya ini sini kemana gitu. Oh dia sakit, lalu ditengok, dijenguk. Ya. Ya, jadi kita diminta untuk peka terhadap orang-orang yang usiru fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Mereka inilah yang menjaga ifah. Mereka tidak mau minta-minta, ya, bahkan dengan isyarat pun dia nggak mau, ya, memberi isyarat. Ya. Kan ada orang isyarat, wah enak nih makan ini nih gitu, itu ngasih isyarat tuh, mau yaudah ntar dibawain deh. Ada kan orang isyarat, wah kayaknya enak nih, wah kayaknya bagus nih, itu ngasih isyarat tuh, ya.
Oh iya ntar dibawain deh kalau ada yang peka. Kalau nggak peka, oh iya nih baru beli nih di sini. Kalau yang nggak peka, tapi kalau yang peka begitu dia bilang enak nih, nah, ntar dibawain tuh. Nah dia nggak mau ngasih isyarat juga, diem aja. Ya itu yang menjaga ifah orang itu, menjaga izah muliaan. Masya Allah. Ini kita berdosa kalau sampai ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya, memajukan agama Allah, tapi dia dalam keadaan kelaparan, kita nggak tahu. Ya. Nah, kita harus peka. Ya. Udah nggak ada pakai perasaan, kayaknya cukup, udah ada rezeki bagi aja. Ya. Orang kaya aja dikasih mau, apalagi orang yang susah, ya kan? Yang kaya kalau dikasih itu mau, nggak ada yang nolak. Ya. Tapi lagi yang susah, nah udah kita nggak usah berprasangka, kayaknya cukup, udah kasih, mau cukup mau nggak kasih. Insya Allah ya bermanfaat ya, bagi kita semua. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian infakkan itu akan ya diketahui oleh Allah. Ini sama nih, wa ma tunfiqu min khairin, dan dari apa yang kamu infakkan atau yang baik ya. Di ayat 271 juga wa ma tunfiqu min khairin ya. La yas fa innallaha bihi alim. Maka sungguhnya Allah dengannya maha mengetahui. Jadi apa yang kita infakkan itu semua Allah ketahui ya. Mau kita sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu Allah ketahui semua ya. Dan ingatlah ya, agar kita infak itu harus ibtigo mardotilah atau ibtigo wajahillah ya. Kita tujuannya untuk mencari keridhaan Allah dan mencari wajah Allah ya. Karena ya, Allah itu nggak mau diduakan. Jangan karena kita mengharapkan pujian yang cuman lisan doang. Wah baik ya orangnya, wah dermawannya. Itu cuman lisan doang ya. Yang kita cuman harapkan pujian itu sama Allah dianggap menduakan ya. Sayang ya, kita cuma mengharapkan pujian lisan yang sedikit doang, tapi sama Allah udah dianggap menduakan itu ya. Nah, kayak kita kan kalau diduakan sakit hatinya ya. Ada ya, orang yang dicintai terus dia berpaling menduakan, wah sakit banget. Apalagi Allah diduakan ya. Pengen ngasih ya, bukan karena Allah tapi ngarep dipuji. Itu kan cuman sepele, cuman lisan doang. Ih baik deh orangnya, ih dermawan, ih luar biasa. Udah itu doang, sebatas itu. Tapi itu dianggap menduakan. Orang yang memberikan nafkah karena manusia itu termasuk syirik ya. Orang yang memberikan nafkah karena Allah itulah yang disebut ikhlas ya. Makanya ya, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, kita harus ibtigo mardotilah atau ibtigo wajahillah ya. Kita harus harapkan mencari keridhaan Allah atau mencari wajah Allah, sehingga ya kita dapat kebaikan di dunia, di akhirat pun kita dapat balasan ya. Tapi kalau orang yang cuma mengharapkan pujian, sayang ya. Dan Allah di sini Maha mengetahui ya, bukan hanya mengetahui tapi juga Allah perintahkan untuk dicatat ya. Jadi ketika si fulan bersedekah ya, itu dicatat, dan bukan hanya dicatat, nanti akan diberi balasan sekecil apapun ya, akan diberi balasan oleh Allah. Nah, inilah Allah Maha mengetahui suatu hal berita yang positif. Apapun yang kita lakukan sekecil apapun ya, meskipun orang lain nggak tahu ya, itu tetap dicatat ya. Misalkan nih manusia kan orangnya lupa ya,
kita udah transfer uang, kita chat sama pengurus, ya Pak, itu uang infak udah saya transfer ya, gitu. Rupanya nggak dibaca sama dia nih, lolos, ya. Jadi pengurusnya lewat, nggak tahu bahwa kita itu udah transfer, kita udah chat, dia nggak baca, lolos. Allah tahu, meskipun manusia luput gitu ya, dia nggak tahu bahwa kita udah ini, tetap Allah tahu ya. Jadi apapun yang kita infakkan ya, mau kita sembunyi atau terang-terangan, Allah tahu ya. Tapi wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, dia lebih baik. Jadi sembunyi itu jauh lebih baik bagi kalian. Kalau kita bisa sembunyikan, kenapa kita harus tampakkan? Karena dengan menampakkan khawatir ada unsur riya takutnya ya, mengharapkan riya takutnya. Makanya tu'tuhal ya. Masih panjang waktunya nih ya. Iya, nih kalau dilanjut lagi ke 273 nggak cukup ya. 274. Ya. Jadi ada dari Rasulullah ya, mengatakan hadis ya dari Imam Muslim ini, bahwa Rasulullah mengatakan, janganlah kamu bersahabat kecuali kepada orang-orang yang beriman. Kita dianjurkan untuk bersahabat kepada orang-orang yang beriman. Ya, lalu dan jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, ini kita dianjurkan untuk memberi makanan kepada orang yang bertakwa kalau bisa. Ini hadis riwayat Muslim nih. Rasulullah mengatakan seperti itu. Artinya apa? Skala prioritas ya, itu udah Nabi ajarkan. Jadi kita bagi kepada siapapun silakan ya, tapi skala prioritasnya mereka yang bertakwa, mereka yang usiru fi sabilillah ya. Takwa kan nggak kebaca sebenarnya, siapa yang tahu orang itu bertakwa, karena takwa ada di dalam dada. Tapi kita bisa baca johirnya ya, dari tampilannya. Meskipun orang bertakwa kan ada di dalam dada, kita mana tahu dia bertakwa, tapi kita bisa lihat johirnya. Nah, dari johirnya itu ya, itu boleh kita memberi ya. Kalau kita lihat johirnya, ini kayaknya orang yang susah nih, ya udah bagi aja ya. Dibagi juga seneng deh, biarpun ternyata salah misalnya. Kalau salah pun tetap kan dihitung pahala ya. Jadi seperti itu ya. Rasulullah menganjurkan bersahabatlah, janganlah bersahabat kecuali kepada orang beriman, dan janganlah engkau beri makan kecuali kepada orang yang bertakwa. Nah, ini yang diutamakan. Jadi ada skala prioritas ya. Agar apa? Agar Islam ini maju. Orang-orang yang bertakwa yang ini udah enggak ini gitu, enggak mikirin lagi keluarganya, dia udah cukup untuk beribadah, udah tenang gitu. Nah, seperti itu. Kadang kan ada orang yang mau beribadah aja diburu dengan pekerjaan dia. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang melarang untuk sholat Jumat ya. Jadi gantian. Dia tahu bukan orang muslim ya, kalau orang 3 kali Jumat kafir harbi, makanya digilir katanya. Wah, nggak ada gitu seperti itu tuh. Ya. Karena dia butuh gitu. Ada orang yang bekerja ya, berangkat pakaian rapat, pakai jilbab, begitu nyampe di showroom di pakaian rok mini, begitu ditanya, kok kamu mau terbuka habis gimana? Saya menanggung anak saya, ibu saya harus beri makan. Kalau nggak begini gimana saya bisa memberi nafkah anak istri saya, anak sama ibu saya gitu. Ada SPG gitu ya. Pulang rapat lagi, orang tuanya taunya dia ini aja pakaiannya sopan, tapi begitu di sana kelihatan auratnya. Karena apa? Karena kebutuhan orang-orang seperti inilah ya yang perlu kita bantu. Bahkan dia itu untuk menafkahi anaknya, ibunya masih kurang, kadang masih utang gitu sana sini. Nah, jadi kita nih diminta jeli
dan peka terhadap lingkungan sekitarnya, ya, khususnya lingkungan di daerah Harapan Jaya ini. Jangan sampai ya kita hidup berkecukupan, makan sampai kekenyangan, sementara satu sisi hidup kekurangan, bahkan untuk makan pun susah, ya. Kita susah tidur karena kekenyangan, dia susah tidur karena kelaparan. Nah itulah ya, kita termasuk orang yang jolim, ya, nggak peka terhadap lingkungan, nggak jeli melihat keadaan, ya. Jadi ayat inilah ya yang meminta kita agar kita peduli, ya, terutama yang ada di sekitar masjid aja, ya, misal ustadz, pengurus, ya, des, kalau waktunya nggak ada untuk ngurus, untuk bekerja, nah itu perlu dibantu, perlu udah gitu, sehingga masjid ini bisa makmur, ya, terus kegiatan juga berjalan lancar, ya. Saya rasa kalau ada yang mau bertanya boleh, silakan deh, ya. Nah, Pak Anto. Pak Ustadz, izin bertanya, Pak Ustadz. Oh ya, ibu dulu, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau di Jakarta atau di daerah-daerah kan suka ada tuh jemaah tabligh. Iya. Apakah itu bisa disamakan dengan fakir? Karena dia kan tidak, ini hanya meninggikan agama gitu, mengajarkan agama kepada orang. Iya, iya. Iya. Bisa disamakan ya Pak Ustadz? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu saya juga baru tahu jamaah tabligh itu, saya pikir tuh orang-orang kaya semua yang udah bisa mencukupi keluarganya, ya. Ternyata ada juga tuh di Seroja tuh, ya. Itu dia kehidupannya pas-pasan tapi dia tetap jamaah tabligh gitu. Dia udah serahin aja kepada Allah gitu. Ya, itu perlu dibantu juga, ya. Ibunya, istrinya rajin sholat di masjid. Kalau Senin Kemis dia ikut buka puasa gitu. Nah itu perlu dibantu. Orangnya pakaiannya juga rapi gitu, tapi sebenarnya dia kekurangan seperti itu, ya. Nah itu orangnya yang seperti itulah yang dibantu. Dia taat, dia menjaga ifah, dan dia nggak mau minta-minta, ya. Tapi kekurangan hidupnya. Bahkan kalau mau makan aja pasti buka puasa, dia pasti di situ masjid, ya. Ya entah dia nggak ada atau emang pengen rame-rame, nggak tahu ya, walau alamnya. Tapi yang pasti ketika suaminya tabligh akbar, ya pasti istrinya selalu di situ. Ya itu Bu, ya boleh dibantu Bu. Pak, ya Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang dikatakan tadi, kami juga pengen menanyakan jamaah tabligh ini kan ada yang bertugas sampai sekian hari perjalanan, dan dia melakukan kalau ini Dakwah. safari dakwah lah istilahnya gitu. Nah, saya pernah nanya juga sama teman juga yang dakwah sampai 40 hari. Karena itu katanya itu wajib hukumnya bagi jamaah itu. Nah, saya pernah nanya juga dulu di sini kedatangan juga jamaah tapi yang dari daerah tertentu. Saya tanyakan, Pak, kalau begini keluarga bagaimana? Keluarga udah sama Allah lah, silakan yang seperti itu kan. Jadi ada jiwa yang pasrah tanpa usaha kan juga. Nah itu yang jadi ada yang mengatakan pengen hidup nyari kehidupan di masjid-masjid, kadang-kadang gitu lah. Nah, kira-kira seperti apa kita menanggapi hal yang seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama kita husnuzon, ya. Jadi berpikiran positif aja, ya. Kalau masalah niat dia mau tujuannya nyari makan di masjid-masjid, wallahu alam, ya. Karena sia-sia waktu yang
dia gunakan 40 hari niatnya untuk hanya mencari makan masjid, nggak dapat pahala gitu ya. Udah berpisah sama istri, anak, waktunya panjang ya, sayang ya. Tapi kalau niatnya emang untuk mardotilah atau wajahilah ya, maka dia dapat pahala ya. Jadi kita husnuudzon aja ya. Masalah dia istrinya nggak ditanggung, ntar gimana kok tega banget ya. Ya mereka berarti udah totalitas itu. Ya sebenarnya kayak ustadz-ustadz yang ngajar yang kekurangan itu, dia juga sebenarnya pengen bekerja nyari nafkah gitu ya. Kayak yang tadi saya ceritain, tetangga saya itu dia dari pagi sampai sore malam ngajar gitu, nggak cukup. Akhirnya dia nyoba jualan toge goreng, dia minjem uang ya. Tapi karena mungkin dia waktunya terbentur, separuh ngajar separuh ini nggak totalitas, akhirnya jualannya juga nggak maju, ngajarnya juga akhirnya jadi separuh gitu. Nah mungkin ya yang tadi dia mau totalitas gitu untuk berjuang ke jalan Allah ya. Ini ayat 273 ini yang kita diminta untuk peka. Yang pasti kita udah husnuudzon aja. Toh kalau misal pun salah sasaran, kita tetap dihitung sebagai pahala yuwafa, sempurna ya, nggak dikurangin ya. Kalau 700 kali berarti nggak dikurangin tuh, nggak jadi 699, tetap yuwafa, sempurna gitu Pak ya. Berpikir positif aja kita. Bahkan kita memberi kepada orang non Islam pun boleh, bahkan diberi balasan sempurna, apalagi kepada orang yang berdakwah di jalan Allah. Jangan kita malah berpikir suudzon, wah ini jangan-jangan mau nyari makan doang nih. Kecuali kalau mengganggu jamaah, nah itu boleh kita ingatkan, Pak tolong ya nanti di atas saja tidurnya biar nggak ganggu, semua tempatnya di atas misalkan seperti itu. Bisa dibicarakan itu ya. Ada lagi? Ya boleh. Ya Pak Rahmat. Ini ada kejadian. Pakai mic nih biar kedengeran nih. Ini ada kejadian nih kayaknya nih. Udah langsung pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga kemarin kan Pak Muslim juga cerita kemarin yang ada kejadian mereka tidak mau minta-minta itu, sampai ada keluarganya yang meninggal, dia sampai juga tetangganya pada nggak tahu. Nah itu gimana gitu Pak Ustaz ininya? Apa orang tetangga tuh gitu, dan dia nggak mau seperti yang tadi di surat 23 itu, mereka tidak mau Minta, iya. seperti itu. Jadi akhirnya meninggal, terus dia juga nggak mau sampai tidur di situ juga si anak-anaknya itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah kita dibutuhkan kepekaan, kejelian ya. Paling enggak tetangga kita lah harus kita tahu, 5 rumah ke kiri ke kanan keadaannya paling enggak kita tahu lah ya, sehingga tahu kalau dia benar-benar membutuhkan. Kalau perlu RT-nya nih data yang nggak kerja siapa aja gitu, yang udah pensiun Pak John ya di data. Dia mungkin dulunya berkecukupan ketika dia masih kerja karena ada gaji, tunjangan, bonus ya. Sekarang udah pensiun doang ya. Pensiun misal 1 juta, kebutuhannya 3 juta, kan harus nutupin 2 juta, maka dia termasuk kategori miskin ya. Kebutuhannya 3 juta, yang dia dapatin cuma 1 juta, itu miskin ya. Kalau fakir nggak punya sama sekali itu ya. Nah itu harus dibantu juga itu orang yang miskin seperti itu. Dia ada pensiun tapi nggak mencukupi. Nah itu kategori miskin, maka perlu dibantu juga seperti itu ya. Perlu ada kepedulian Pak, kepekaan ya. Sungguh miris
Kalau sampai ada tetangga yang kesusahan bahkan sampai meninggal nggak ada yang tahu tuh, masya Allah, itu gimana ya kita sebagai umat Islam kepeduliannya ya. Bahkan 3 hari aja kalau nggak lihat kita tegur, nih kemana nih jamaah gitu. Nah kita harus ingetin ya, seperti itu ya Pak ya. Cukup kita hatmil Quran ya. Allahumma bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujatan ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Doa syukur majlis. Subhana rabbika subhanaka anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.